Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang desain dan struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Dan struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi juga merupakan susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Elemen desain dan struktur organisasi. Yang pertama, spesialis pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Kedua, departementalisasi, dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus yang membentangi dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Kemudian formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan. Dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas merujuk pada tingkatan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada di dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Yang kedua, formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan. Yang ketiga, sentralisasi vs desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau yang disebut desentralisasi. Desain dan jenis struktur organisasi terbagi menjadi 2, yaitu umum dan sederhana. Yang umum terbagi lagi menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Dan yang kedua, birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Dan yang ketiga, struktur matriks.
Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Selanjutnya, sederhana. Sederhana terbagi lagi menjadi kedua bagian, yaitu yang pertama struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Dan yang kedua, organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakan fungsi-fungsi. Kemudian bentuk desain organisasi. Yang pertama, organik. Pada organisasi yang berbentuk organik, maka dalam organisasi itu terdapat tingkat formalisasi yang rendah, terdapat tingkat sentralisasi yang rendah, serta diperlukan training dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan. Yang kedua, mostly organik. Pada organisasi yang berbentuk mostly organik, formalisasi dan sentralisasi yang diterapkan berada di tingkat moderat. Yang ketiga, mekanistik. Pada organisasi yang berbentuk mekanistik, terdapat ciri-ciri yaitu adanya tingkat formalisasi yang tinggi, tingkat sentralisasi yang tinggi, training atau pengalaman kerja yang sedikit atau tidak terlalu penting, ada span of control yang lebar, serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. Yang keempat, mostly mechanistic. Pada jenis organisasi ini terdapat ciri-ciri yaitu adanya formalisasi dan sentral pada tingkat moderat, adanya training yang bersifat formal atau wajib, span of control yang bersifat moderat, serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut. Adapun model desain struktur dalam organisasi yaitu 1. Model mekanistik. Sebuah struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Yang kedua, model organik, yaitu sebuah struktur yang rata, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang ketiga, model piramid, yaitu model ini dibuat persis seperti sebuah piramida. Dan yang terakhir, model horizontal. Model ini dibuat dengan menarik garis secara horizontal dengan pembagian fungsional masing-masing bersama tugasnya masing-masing. Faktor penentu struktur organisasi. Yang pertama itu ada strategi. Karena struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk menjadi sasarannya, jadi sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Yang kedua ada ukuran organisasi. Banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mengaruhi strukturnya. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi yang paling tidak memiliki salah satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang keempat ada lingkungan. Jadi lingkungan ini sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di organisasi yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi. Keputusan manajerial sebagai pembentuk struktur organisasi yang terdiri dari pembagian kerja. Ini menyangkut kadar dari spesialisasi para pekerjaan. Para manajer membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Atau secara ringkas dapat dinyatakan bahwa pembagian kerja akan memengaruhi tingkat prestasi organisasi melalui minimasi ketergantungan pada individu-individu
tertentu atau perpindahan yang percuma komponen-komponen pekerjaan besar. Yang kedua ada pelegasian kewenangan atau delegation of authority. Ini mengacu secara khusus pada kewenangan pengambil keputusan, melainkan bukan pekerjaan. Pendelegasian kewenangan memiliki efek positif pada pengembangan manajer profesional dan membawa iklim persaingan dalam organisasi. Yang ketiga ada pembagian departemen. Cara organisasi dibagi secara struktural. Pembagian departemen ini dapat dikelompokkan menjadi pembagian departemen berdasarkan fungsinya atau fungsional departmentalization, dan berdasarkan wilayah geographic departmentalization, atau berdasarkan produk atau product departmentalization, berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Dimensi struktur. Yang pertama, wewenang. Arti wewenang atau authority adalah hak melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan atau power sering dicampuri adukan dengan wewenang. Walaupun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tapi keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab. Dalam organisasi, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas untuk fungsi organisasi. Kemudian 4, akuntabilitas. Akuntabilitas atau accountability adalah faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. 5. Komunikasi. Dalam organisasi, komunikasi seperti pemberi perintah, permintaan akan suatu informasi, dan penerangan tentang keputusan manajemen sering mengalir dari atas ke bawah melalui tingkat organisasi. 6. Hubungan lini dan staf. Keduanya ini merupakan pendekatan yang berbeda untuk menentukan deskripsi wewenang dalam organisasi. 7. Rentang kendali. Yang dimaksud rentang kendali atau pengawasan span of control adalah beberapa orang jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. 8. Sentralisasi dan desentralisasi. Bila wewenang didelegisasikan atau dilimpahkan meluas dalam suatu organisasi, desentralisasi wewenang terjadi. 9. Rantai wewenang skalar. Karena keseluruhan kegiatan organisasi dibagi-bagi dan dikelompokkan atas dasar fungsi, produk, wilayah, dan sebagainya, dan karena adanya saling ketergantungan di antaranya, maka kegiatan-kegiatan tersebut harus diintegrasikan. 10. Kesatuan pemerintah. Ini berarti bahwa seseorang bawahan hendaknya hanya menerima instruksi dari sumber tunggal. Kesatuan perintah terutama dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi. 11. Ukuran, yaitu jumlah anggota dalam organisasi. 12. Komponen administratif, yaitu persentase total jumlah anggota yang menjalankan tanggung jawab administratif. 13. Spesialisasi, yaitu jumlah kekhususan yang dilakukan dalam anggota. 14. Standarisasi, yaitu adanya produser-produser untuk mengatur peristiwa atau aktivitas yang bersifat berulang atau regular. 15. Formalisasi, yaitu sejauh mana aturan produsen atau aturan dilakukan secara tertulis. 16. Sentralisasi, konsentrasi wewenang pengambilan keputusan. 17. Kompleksitas, yaitu jumlah diferensiasi vertikal atau jumlah unit atau departemen. 18. Integrasi, kualitas kerjasama antara unit-unit yang dibutuhkan untuk menyatukan tujuan atau rencana-rencana dan umpan balik yang digunakan untuk mengkoordinasi unit-unit. 19. Diferensiasi,
jumlah fungsi-fungsi khusus yang dijalankan dalam organisasi, atau perbedaan dalam orientasi kognitif dan emosional antara pada manajer dari departemen yang berbeda. Model desain organisasi. Dalam desain organisasi terdapat dua model, yaitu organisasi mekanistik dan organisasi organik. Organisasi mekanistik yaitu 1. Proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. 2. Proses motivasi hanya menyadap motif visi, rasa aman dan ekonomi melalui rasa takut dan sanksi. 3. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu tidak akurat. 4. Proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas. Hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode departemental. 5. Proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas. Keputusan relatif. 6. Proses penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak original, tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. 7. Proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperhalus kesalahan. Adapun desain organisasi organik, yaitu 1. Proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. 2. Proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. 3. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. 4. Proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif dari atasan maupun bawahan, dapat mempengaruhi tujuan dan metode departemental. 5. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkat melalui proses kelompok. 6. Proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. 7. Proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.